Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin dan muslimat jamaah kuliah subuh Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini hari elok, cuaca elok, masaji elok, orang itu hari elok, cuaca elok, masaji elok, ekonomi elok, apa juga orang alih. So bila Allah Ta'ala tu jawab, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan. Kalau memandang sanak saudara kita yang terkena musibah di 3 provinsi, ibu hati wak nengok dia kayu balak lope ke dalam rumah, tumbangnya tumbang seorang aja ni pejabat datir hendak tu di kode masa tumbang seorang bergaji elok ke nomor lope kayu balak dalam rumah kentolok lumpuh setinggi ngeri dan nengok mak. Maka kita bersyukurlah kita yang ada di tempat kita ini Allah berikan ya nikmat yang berlimpah. Muka syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kaji awak subuh ko adalah muhasabah akhir tahun. Apa kaji awak judulnya? Muhasabah akhir tahun. Sebenarnya muhasabah itu tidak hanya sekali setahun, harus setiap hari kita muhasabah. Sebenarnya kata Khalifah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, hisab dirimu sebelum Allah menghisab dirimu. Iko ndak hadis ke Pak? Kadang para ustaz kadang sabui lo hadis, ndak hadis ke namanya atsar sahabat dari Umar bin Khattab yang kekesosodo sabui hadis. Banyak sekarang nih yang seperti itu Pak. Nantu daerah maksud itu perkataan sahabat sabui hadis deh. Itu perlu juga kita kritisi yang seperti itu. Tidak mudah kita menyampaikan dalil tanpa dasar jelas. Maka muhasabah, apa awak dek muhasabah? Awak kini ala di penghujung tahun 2025.
potong ko boso kan. Kila Nabi lah tahun 2025 lah tanggal 26 Desember ini kok. 5 hari lah Abi 2025 kita akan masuk kepada tahun 2026. Maka Allah suwawak dalam surah Al-Hasyr ayat 8 boleh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri mengoreksi, menilai apa baru bekalmu untuk hari esok. Lepas yang bakal awak untuk pulang kampung. Kampung kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Di dunia ini kita hanya merantau. Dunia hanya singgah sebentar. Nah, siaplah bakal awak. Kalau awak kan pulang kampung penuh-penuh koper. Kalau awak pulang tamaka Pak haji atau umrah, haji ya, itu madok pulang loh ya Pak Ji, tak seketik gembira badan nasoro. Dia pun seketik gembira, awak pulang kampung. Baisilah koper le, ponu-ponu, fukui lo masuk ke dalam koper, air zam-zam masuk je dalam koper oke, ngecek kacil lo. Payung masuk ke koper, oleh-oleh untuk tetangga masuklah koper penuh, tapi kopernya hanya boleh diisi 30 kilo satu orang. Timbang di hotel lu, mana bola biar kalun, mana bola biar kalun. Nah, awak kepulang ke kampung awak, tiba di Jeddah, preso sekali lagi balik. Mana nanawa payung, kalun payung lo, uli orang. Awak nak payung situ, payung ancak. Oh, mana masuk payung lo deh dalam koper. Kalun lah payung aja dan ini masalah ya kok aja. Kalun payung aja kok. Setelah itu masuk ke dalam tas yang jinjingan awak. Lolos jadinya ibu sekalian, secondong mau balik. Apa awak mau pulang banyak pula bawa oleh-oleh. Bapak pergi bekerja pun juga bawa bekal. Sampai bekojo ke ladang ke sawit mau bekal tu, mau nasi. Mana orang ahli hisap, dobung, biji sam suruh. Kalau ndak kan ndak lah. Tinggal kok dah banyak pilih tu. Bekal, bawa nasi, bawa makanan segala macam. Udah pondok di ladang. Apa? Kita bawa bekal. Ya. Kalau dan pergi kojo, pergi refreshing ke Kobondu, okay? Bekal saya banyak lagi daripada hasil kerja saya. Apanya bekal dan bawa? Dan buat kuali mah, kuali tu buat kuali ketek tu, buat tungku buat si ketek tu, bali mi, bali talu, buat ikor. Sudah tu mah, lepas kojo setengah jam, sejam, kau lupa, kau kojo lah kamu je, kau tak kau makan dan tukang masak. Nah, wadah masak, ini kojo. Apa yang dimasak? Mi jotol jago. Babu pulau tambah je kopi ginseng. Oh, maaf. Sawi itu batang sudahnya. Biaya banyak habis. Ya. Kenapa? Saya cari kesenangan aja. Kalau apa ponik-ponik kan. Kita bawa bekal, maka kita ke akhirat pun bawa bekal.
Wa tazawwadu, kata Allah, berbekallah kamu, fa inna khair zadit taqwa, sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah takwa. Ya. Jadi mulai riko evaluasi lah diri awak. Kodok-kodok lah awak mananya pribadi awak. Ya. Sadarlah awak. Untuk itu, untuk muhasabah diri kita, maka supaya kita sadar, saya akan ungkapkan pendapat para ulama kita. Beliau awak sadar. Yang pertama, ketenangan tidak akan ditemukan dalam harta dan jabatan. Saya ulangi, ketenangan tidak akan dijumpai dalam harta dan jabatan, tetapi dalam hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah wa tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatimu jadi tenang. Jadi upara to kon ndak jaminan awak tenang no, Pak. Ya. Harta pangkat jabatan kon ndak jaminan awak bahagia dah. Nyamak sangko deh, hanya pikir tu bahagia dan kalau tentu, tetapi tidak punya harta pun payah pula untuk bahagia. Tetapi kalau hanya harta dan jabatan tidak jaminan. Orang belum mencari pangkat, kalau perlu berjualan untuk mendapatkan pangkat. Apakah dia tenang bahagia dengan pangkat yang dia peroleh? Kalau lama le jauh dia ke PK le. Modal lu balik oleh. Mali pulsa matang lu balik oleh le jauh dia. Masukkan loreng. Maka cing sonang loh. Maka jangan tergiur kita dengan pangkat dan jabatan. Yang paling membuat kita tenang, zikir kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dapat ceramah dari Buya Hamka almarhum. Berdua dia dalam mobil, ibu. Supirnya orang kaya. Orang kaya ini dia sebelah kiri. Ibu dekat persawahan, dekat sawah itu ada pondok. Pondok itu tidak berdinding. Kalau berdinding enggak pondok nomor kan? Terus kalau awak apa nama orang? Oh pondok lah berdinding. Kalau enggak berdinding, oh itu. Kalau dapat ilmu rezeki loh. Salah kan selama kalau pak. Kalau pondok berdinding ya. Kalau enggak pondok, balai sana nama lopiak balai. Balai. Jadi nampaklah deh bonti aja kau dekat sawah aja kau balai aja kau kan. Apa tu lupa polu bini batanak lah di apa cakap balai cakap. Ayah lah nyambui dah nyelera nyambui pondok. Ayah masak lah nasi, obui bayam. Goreng ikan malu ayam, ya bayam, lado gilyong hijau, ulam potai, makanlah pak cakot, segodang teh jusu sekali kalau pak cakot, mengeling-eling lah supir apa Buya cakot, nengok apa tu, jelego makan, jelego nengok apa bolu tu, bini menyondong nasi. Inyon bayayo makan. Apa kata orang kaya yang sebelahnya? Buya, iya. Dan sekian puluh tahun dan jadi orang kaya, Buya. Tak pernah dapat dia nikmat makan macam orang tu dia. Padahal nawunya segala-gala di rumah apa? Nawu segala-gala di rumah. Alun pernah dapat nikmat makan macam orang tu dia.
Itu pandangan orang yang dari luar. Pandangan orang yang dari mobil, betul dia. Oh, mak makan deh. Sudah makan cakap. Duduk istirahat sebentar. Mandang kate. Nampak dek motor Pajero. Nombor 2 cakap. Bilo lalu dapet mana lah. Bilo awak dapet mali mata. Bilo awak dapet mali motor celurang tu gak ya bang. Lego tiru ya bang. Ke mana-mana bermotor. Nah, habis motor kalau kredit. Lu bayi saya sodole banyak utang bau. Begitulah kita menilai itu Pak. Jangan disangka, belum tentu. Orang di sawah, nyilegonya orang dalam motor. Orang dalam motor, nyilegonya nengok di sawah juga, belum tentu. Maka kita hendaknya selalu mendekatkan diri, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nak jaga pak-pak cik subuh ko ya. Apa zikir bu ya? Hati rengko perisau bu ya. Perisau, pengacui. Apa zikir kena baca bu ya? Nih, baca zikir ini. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan dapat itunya kan? Kalau baca orang kalau kan pidato baca orang. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa arti bu ya? Rabbi srahli sadri, ya Allah lapangkan hati engkau ya Allah. Ya kalau hati waktu lapang sadar. Tapi kalau hati waktu dan sampi saya sadar. Ya, maka lapang hati dulu. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Mudahkan urusan engkau ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Topeng lidah engkau bercakap ya Allah. Jangan gagi-gagi. Nah, ketika doa Nabi Musa ketika ia akan menghadapi Fir'aun. Pisau ke kira Musa ro tolol engkau nya. Pisau ke kira sampai hati dengan kan hadapi kau pelakon kau. Baca doa itu dia. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka itu salah satu doa yang kita baca. Ada lagi zikir yang ibu baca, bapak baca ketika sujud terakhir. Apa baca ya zikirnya? Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Allah, mudahkan urusan engkau ya Allah, jangan dipersulit ya Allah, sempurnakan kebaikan untukku ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Itu Pak ya. Jadi banyaklah berzikir. Ternyata harta dan jabatan tidak jaminan untuk bahagia. Tapi tidak menawu horoto payaju. Banyak terjadi ini orang menuntut cerai gara-gara harta ini Bapak sekalian. Perempuan menuntut cerai kepada suaminya. Suami tidak kajor. Ibu-ibu, kalau namanya istri minta cerai di pengadilan tanpa alasan yang jelas, itu dia tidak akan mencium bau surga. Tidak kemasuk surga doh. Padusi na menuntut suami minta cerai de alasan yang tidak jelas. Tapi kalau laki tu tidak botak doh, narkoba, suka menangani bini,
fasik, segala macam, bolehlah menuntut. Dia mak nengok petang di sidang di pengadilan, di apa, di TV, datuk menikah, cek 3 miliar dulu. Nah, kan dia kicu produksi tu deh. Datuk tu 74 umur, 6 produksi tu 24. Mula produksi cakap nemo le, dia apa? Mas kawinnya 3 miliar. Tapi sanan kosong. Tak kicu ke nantarang jadi kini datuk dah lah japui dia polisi. Alah babo kagak kapuk ni. Ternyata memang palsu. Dah lebih 3 miliar dah. Itu orang macam itu dulu tak batal tu nemu dia turun. Ya. Di kenapa orang bisa tanya seperti itu? Karena alasan tadi itulah. Ada uang abang sayang. Ndak ada uang abang ditendak. Kok bahaya kok? Kok lah pengaruh ekonomi kok. Jadi oleh karena itu nasihat yang pertama untuk muhasabah, janganlah kita silau oleh harta. Ketenangan tidak akan kita capai dalam harta dan jabatan, tetapi ketenangan akan kita capai dalam zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak yang saya muliakan, yang kedua, janganlah kamu berputus asa. Ya. Jangan kamu berputus asa dalam hidup ini. Allah pasti menolongmu. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu mau menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongmu. Banyak sekarang orang putus asa, Bapak Ibu sekalian. Ya. Tak tahu lo dah le melalui kehidupan kau le. Mencari jalan pintas bunuh diri. Ini buat lelak macam tu lah. Ada satu kisah nyata, ibu-ibu, bapak sekalian. Ada seorang laki-laki, mungkin ada nama senama dengan jamaah ini, saya gantilah namanya itu ya. Nama laki-laki itu si Fulan. Gua ganti namanya si Fulan. Apa masalahnya? Fulan mengalami masalah berat. Hutangnya banyak, 25 juta waktu itu. Kalau kini dolah 80 juta kan. Waktu itu 25 juta uangnya, hutangnya yang akan dibayar. Datang lagang punya orang tabiknya hutang doh. Bulan kalau hari Senin so nak uang bayi hutang uang dah. Uang kan najapui kan sita rumah orang kah? Rumah orang kah dan dia bangkit rumah kah? 25 juta. Tu masalahnya yang pertama, Pak. Masalah yang kedua, bini lari. Bini lari. Tak apalah masalah lah. Datang bini lah, bang. Aisnain so datang ke pengadilan mau bang dan nuntut abang coret wale. Dua kan, bini lagi, utang banyak. Ketiga, ya nyana anak SD. Sekarang lah ke setahun nak bayi dia ya. Jadi dan kan dikalun dek guru le ya. Jadi tu. Ndak tapi kin dek siapa dia kalau Pak? Masalah dah kau. Ndak tapi kin dek le. La lapon mo. Kalau cenai ko nya. Dan akhirnya jelai di dengan. Dicela de tali belati ke Pak? Dicela tali belati di maspainya ke loteng dibuatlah de pasang, rencananya apa? Akan bunuh diri. Buat lubang apol kali. Sedangnya memasang tali untuk bunuh diri cakap, bang orang ni masjid.
Obang maksudnya. Ini tidak sesama yang apa dulu. Si siapa Joko dulu? Siapa nama Joko? Pulen Joko. Pulen kok nama samaran ya. Ini kisah nyata ibu sekalian. Semayang lah sekali konya. Semayang terakhir. Ya sekolah dulu sekolah agama dulunya tentu dah ayat arti ayat tentu deh. Semayang lah sekali kok. Semayang terakhir ke bunuh diri. Semayang Isa lainnya bulan Jaga. Dibuatlah di ayat Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar sampai selanjutnya. Bumi aja Allah Ta'ala bisa dek mau siang jadi malam, malam bisa jadi siang. Allah berikan kemuliaan kepada orang yang dikehendaki, Allah cabut kemuliaan bagi orang yang dikehendaki. Iko bisa Allah Ta'ala mau siang jadi malam. Nak kan payah Allah Ta'ala mau ngasih lebar. Bisa aja tu utang kau dibayar Allah Ta'ala nyatinya. Akhirnya datang hidayah ke dalam dirinya, batal bunuh diri. Tidak jadi bunuh diri tu Pak. Kalau tidak turun biarlah jangan bunuh diri je lah. Allah Ta'ala sana maha kaya pun. Allah Ta'ala tidak menolong. Sama yang tahu ima, sama yang cukui di kojong dia sampai subuh dia solat. Baik lainnya ke masjid subuh boleh. Abi mandang-mandang orang. Dia apa? Nampak dia. Maka apa-apa kalau tidak si Pepe masjid suruh kan, mandang orang dia. Wari menjaga malang tapi aja. Bismillah dulu ya. Mandang orang mak. Pola ke apa jaga teleko. Sudah solat subuh cakap mak pulang aleh. Pulang. Dari kejauhan nampak orang berbaju putih. Mau mak siapa lo kat dalam barang kau? Anak-anak di SD je kalau lo orang legamar. Tengok bau, tengok tu mak. Ternyata Assalamualaikum ni kurang cakap. Upo kawan lamuinyo ala 25 tahun dak masuk. Wah. Bulan, iya. Oh, dah lotiu dah mancing alamat orang kau. Kini pun dapat kau mau kau. Ayo masuk. Biar air dulu ya. Biar air minum dulu kok minum. Makan apa bagi kau makan mie bagi jadi dembuk ngok kau. Nyonya wang aneh. Nyonya dan lah nyanya. Lapa ya, nak rumah kau lah. Apa dia ke dia sesubuh alam kau mai apa dia penasaran terus dia. Dan kau dan harapan kau angka dan nak membawang pergi ke satu provinsi. Sebutlah provinsi Awak ke Riau umpamanya kan. Paja kau pandai membolo mesin mak. Alat-alat kau pandai membolo. Kau lah hebat tenang sebuah. Dan nak membawang dan bekerja malin pedang. Kalau tolok dan memberi biti 50 juta. Amun paynya 50 juta. Iya. 50 nak lay dompet 10 laynya. Tercokyo kali nang motor. 50 juta nak lay dah. Kalau 40 juta orang minta laynya bekok dah transfer kah? Tersedak kalimat apa sawah lo? Apa sawah lo Pak? Nango harapan cakoro tersedak sekali. Tercokyo minum sekali. Bekok lah ya. Iya. Oh, lah nampak gambaran, lah nampak mere masalah cakap kan selesai dulu Pak ya. 40 juta utang apa cakap? Utang 25. Anak sekolah setahun nak kena habis dia 1 juta lah. Ya kan?
Lah, alhamdulillah. Yalah ada buang kerja ya. Bekok je 8 bekok dan transfer biti ya, ambil lah biti dia. Nak jadi hutang ke orang tu dah. Nak jadi hutang ke orang dah. Orang ambil lah biti dia. 8 bekok masuk biti dia, Pak. Jauh biti ku pulang tiba rumah ada hitung biti. Assalamualaikum bini. Pak produksi ke dia tu dia Pak. Tak produksi dia pula jambu ke dah. Ha? Bang. Anak awaknya nak produksi sebelah ke amak. Anak awak dah mama bang. Ketia apa nanyong-nanyong abang tahu aja namanya memwaya tahu aja. Sikolah ke duduk dulu. Abang bawa napik piti abang cakap. Sampai 10 juta. KPT 25 juta. Kau bayin utang awakmu di sian mutu. Utang kalau ndak tu deh dia ada awak umau ambil deh. Kawan berkau piti tu kau makan tu kau bayi tinggal 5 boleh nak 5 boleh kau 10 kau ambil untuk belanja kau dan 5 ambil dan bekerja rongkak tenagari provinsi Riau Tanha. Jadi bayilah orang sekolah anak awak tu nak nabi dia 10 juta tu dah. Kalau macam tu bangnya biarlah nak jadi dan cari bangnya. Tak jadi dan cabut dari gugatan ya bang nak jadi berpisah dah. Utang lansai bini bali anak sekolah cakap tak baik hutang sadar. Apa? Begitulah cara Allah menyelesaikannya. Ini bukan kisah di karang-karang Bapak Ibu sekalian. Ini jangan mudah putus asa. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu makanya dalam tahajud tu berdoa tu. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar. Ya, masuki duitku ke jalan yang benar. Kemudian tunjuk masuk pulau dan selesai masalah ya Allah. Kalau ada masalah dan selesai ya Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Berikanlah saya pertolongan secara langsung. Itu. Jadi kita harus menghindarkan diri dari bersifat putus asa. Jangan awak putus asa dah lebih duit lah. Banyak-banyaklah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nempaya dan Allah taala dalam menyelesaikan masalah itu. Yang penting adalah kita betul-betul yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tu nangka 2. Yang ketiga, ya, berdoalah kamu selalu dengan sabar dalam menunggu penantian. Berdoa aku tidak bisa makabul satu saat, Ibu. Berdoalah kamu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena doamu suatu saat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam berdoa dia ya. Ponik berdoa nak makabul. Nabi Zakaria, ibu-ibu pas sekalian mungkin kita bulan yang lalu tak salah. Nabi Zakaria umur 120. Bini umur 98. Tak mungkin anak usul ibu. Itulah kau berdoa, ya Allah, bela anak yang soleh, anak yang baik. Ya doa Nabi Zakaria kan. Rabbi inni la tazarni fardan. Ya Allah, jangan lopeng dan seorang diri, jangan lopeng dan sebatang kara ya Allah.
Allah jawab, fastajabna lahu, kami kabulkan doamu, doa Zakaria. Lahirlah hamil istrinya. Umur 98 umur hamil dia umur. Macam apa tiga Allah Taala ramur. Lah tiba hamil cakap. Isa pula Nabi Zakaria cakap, ya Allah, mana mungkin bini aku hamil ya Allah. Dan dah tua. Bini aku mandul, mana mungkin? Apa kata Allah? Zakaria, itu tidak usah uang dah. Itu tidak usah uang dah. Kalau soal itu tidak usah uang dah. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jadi semua berdoa kalian dah. Doa je lah tawi. Pokok yakin aja lah apa nak awak minta akan dikasih oleh Allah SWT. Jangan bosan-bosan berdoa kau. Ya. Kau mau mana berdoa, pakai ladang berdoa, pakai masjid berdoa, pakai pasar berdoa, perbanyak berdoa. InsyaAllah Allah kabulkan permohonan kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, nang kebapur boleh? Tiga kan? Nah, yang keempat, jangan habiskan waktumu untuk mengeluh. Jangan habiskan waktumu untuk mengeluh, karena dalam setiap masalah ada pelajaran yang Allah ajarkan kepadamu. Ikuti kelemahan awak sama gini ke Pak. Suka mengaluh. Ndak nawu kerja mengaluh jo. Lah nawu kerja aluh le panik. Nak nawu piti mengaluh je. Lah nawu piti mengaluh je le. Nak nawu anak mengaluh je. Lah nawu anak panggil anak tanggung-tanggung lah je. Ya. Nak nawu bini dah mengaluh je. Lah nawu bini mengaluh je. Cuma nawu bini je. Macam-macam. Maka kata Allah, innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat berkeluh kesah. Ini malu je dia, Mak. Syukuri nikmat yang ada. Ya. Ada suatu buku namanya yang dikarang oleh Dr. Ais Al-Qarni. Nama buku itu La Tahzan. Jangan bersedih. Jangan mengeluh. Isilah hidup itu dengan optimis. Ya, isi. Kenapa? Karena Allah akan ikuti jalan pikiran kita. Orang mengali tobe. Nih, dengan lay dodo. Kan? Allah payah balik. Dengan lay dodo. Dia capek lah. Mereka patah dek sana turun. Tu capek wa pesimis nama orang. Ada pesimis, ada optimis. Apa yang pesimis? Encak urut ya. Nak lay dodo. Potong saya tunggu dah adanya di jujur. Kalau saya tu nak lay dodo. Dan ala mulia orang macam itu rumah. Zaman-zaman sekolah saya itu orang kampung nan lah banyak jadi pegawai dan kuliah juga boleh. Yang ini kan. Sekolah apa nama orang bawa yang? Sekolah tahu ya yang kemarin ni jadi pegawai orang sekolah je boleh. Nak lay dodo. Ni bukan itu. Nah, ada gunanya sekolah itu. Maka apa nak buat? Jangan hiraukan caci maki orang, jangan hiraukan cemeh orang, jalan terus. Ya. Kadang-kadang awak kan terpengaruh. Awak kok banyak awak terpengaruh dengan orang. Hanya bende tu baru selagi dua kali tu. Apalagi kalau apa kan? Ya, nombor itu nu nyadi tu dah. Apa dong buat kebun sawit dah. Dia cemen dia kan kau.
Nah kalau jadi tu dah, tu saya tu petang habis ni konjuk mah. Jadi tu. Tak tahu ini lah kadang-kadang palu buat sawit dah apa? Itu dia. Hidup ko syukuri. Laluilah hidup itu seperti air mengalir. Dan apa namanya itu? Optimis, penuh semangat. Yakinlah kita. Pasti akan diberikan oleh Allah apa yang kita inginkan. Itu yang kompak. Alamak, masuk ke Ustaz. Pas ya, tambah ketel ya. Satu lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu nasihat ulama yang keempat, bahwa kita ini haruslah optimis, jangan suka mengeluh. Yang kelima, 5 aja. Hidup ini adalah ujian, bukan tempat berkeluh kesah, tapi tempat untuk bersabar dan bersyukur. Hidup kok ujian mah. Ujian ini kok ada ujian kok. Itu kok kaji dulu kau nang mah. Kalau anak sekolah belajarnya dulu baru ujian. Panang kaji dulu ya. Belajar dulu baru ujian. Kalau orang masyarakat ujian dulu mau belajar. Belum kau sih ya. Ujian yang ada pada kita. Oh, iko senang pelajaran anda dapat. Kalau senang ujian dari Ta'ala awak kemana? Iko senang rahasia dari Ta'ala. Dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, sadarlah kita. Ada ujian kesenangan. Payah ujian kesenangan kalau mak pada ujian susah tu deh. Kalau ujian kesenangan kau banyak kan tak lulus ke Pak? Kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam lulus ujian kekayaan, kemuliaan. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia Allah kepada saya. Liyabluwani a'askuru am akfur. Allah menguji saya, apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Tak sombong dah. Lulus ujian. Kayo kemana-mana bisa. Nak pakai minyak motor. Angin, tolong antar saya ke sana. Bangkit Pak. Jin, penyolong ke laut pada ciome segantang. Dapat Pak. Kaya. Tapi Nabi Sulaiman tidak kikir, tidak sombong. Awak banyak gini. Nak lulus ujian dah. Ujian awak kayo apa? Sombong, kiki. Dia kalau ada nan nyediakan kayu dalam kok panang mau. Kalau cabai dia letak lasuk ni mak dia awak. Ujian dengan kayu apa? Sombong, kiki. Ujian penguasa apa? Zalim. Oh, kena-kena tu. Ujian ancak apa? Awak kalau ancak ganting, uji dia letak lah. Sombong juga deh. Menganggap remeh kepada orang lain. Tak boleh. Jadi oleh karena itu, kita dalam hidup ini penuh dengan ujian. Bukan tempat kita mengeluh lagi, tapi kita isi ujian ini dengan bersyukur dan bersabar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu pandai bersyukur dan tambah kata Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu tak sabar atau engkar, tunggulah azabku yang sangat pedih. Inilah kira-kira kajian subuh pada subuh ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, kami jemaah Masjid Raudhatul Jannah bermunajat di subuh ini ya Allah. Sehatkan seluruh jemaah kami ini ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir.
Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami daripada musibah yang bisa menimpa kami, ya Allah. Jauhkan kami daripada malapetaka dunia dan malapetaka akhirat, ya Allah. Tenangkan jiwa jemaah kami ini, ya Allah. Kayakan jemaah kami ini, ya Allah. Kaya yang pandai bersyukur, ya Allah. Kaya yang rendah hati, ya Allah. Jauhkan kami dari pertengkaran dan permusuhan di antara kami, ya Allah. Ya Allah, kami akan memasuki tahun 2026, ya Allah. Beri kami hidayah dan taufik-Mu, ya Allah. Beri kami kekuatan iman, ya Allah. Kekuatan fisik dan mental, ya Allah. Kekuatan ekonomi, ya Allah. Kekuatan jihad, ya Allah. Sehingga kami dapat mengisi tahun 2026 ini dengan beramal soleh, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.